Saya langsung ke Kadis Delha menyangkut. Kemarin juga kami lihat Kapolres itu sampai turun masuk selokan untuk mengangkut sampah ketika terbawa banjir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan, yang saya hormati Pak Prof, yang saya hormati Ibu Sri, yang saya hormati perwakilan dari Kepala OPD, ada dari Bapeda, Satpol, yang saya hormati Pak Aludin Olei, dan teman-teman sekalian yang hadir di acara ini. Saya langsung menanggapi Pak. Pertama, persoalan sampah yang terjadi di Kota Gorontalo memang benar telah disampaikan oleh Pak Darmawan bahwa dalam 1 bulan terakhir itu sebelum Lebaran itu terjadi peningkatan dan setelah Lebaran. Dan memang dalam konteks penanganan sampah itu kami melaksanakan secara maksimal dengan keberadaan armada kami yang terbatas. Hasil pansus itu kami tindak lanjuti dengan melakukan telahan staf ke Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali mensupport dengan menambah upah daripada petugas kami yang ada di lapangan, sehingga frekuensi daripada kegiatan penanganan ini menjadi 2 rate. Bisa di reset di kantor dari jam 6 pagi teman-teman ini bekerja sampai jam 2 menyelesaikan tugas dan pekerjaan mereka, dan alhamdulillah setelah dilakukan kebijakan itu konteks penanganan sampah di Kota Gorontalo itu gradualnya mengalami penurunan. Trennya mengalami penurunan sehingga diukur dengan berapa totalitas jumlah penanganan kami yang kemarin berkisar 70 ton per hari itu meningkat menjadi 100 sampai 110 ton per hari, dengan pembayaran timbangan yang kemarin itu kisaran 100 juta itu sudah mencapai 130 sampai 135 juta. Penanganan sampah di Kota Gorontalo ini di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bukan hanya urusan otorisasi daripada pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang dipercayakan, tapi ini merupakan tugas kita bersama. Tugas baik itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun elemen-elemen lainnya seperti eksekutif, legislatif, maupun LSM. Di dalam proses kegiatan, saya akan sampaikan bahwa untuk kategori kota ini Pak, di penanganan kami itu kalau ditinju itu kelas berat. Kenapa? Kami bisa menyelesaikan dengan konsentrasi jumlah penduduk 200.000 sekian, itu di dalam penanganan sampah kami itu sudah mencapai 70% sampai 80%. Nah, tinggal di dalam Jasrada di pengurangan sampah itu 30% yang harus kami selesaikan, dan itu domainnya ada di TPS 3R. Nah, 10 TPS 3R yang ada di kota ini, 4 yang bisa diaktifkan melalui kelompok swadaya masyarakat. DLH memberikan pembinaan dan pengawasan di situ. Kenapa? Karena yang lain belum bisa bergerak, karena otorisasi di dalam hal menggerakkan TPS 3R ini juga ada akselerasi yang kuat antara kelompok swadaya masyarakat dengan lurah untuk lebih menghidupkan TPS 3R ini agar tercipta pengurangan sampah yang 30% tadi. Nah, memang ini kami bergerak secara pelan-pelan dengan kondisi-kondisi yang ada, sehingga keberadaan daripada sarana dan prasarana infrastruktur baik SDM kami
maupun alat-alat kebersihan dan operasional kami itu kami tetap melaksanakan dengan menjaga dan merawatnya. Yang kedua Pak, sebenarnya kalau kita ingin menyelesaikan sampah dari awal, kita harus selesaikan dengan desain. Saya tidak menyatakan ini suatu pemikiran yang menggurui, tapi itu merupakan satu model daripada penanganan infrastruktur persampahan harus dilakukan secara desain. Meskipun dengan secara pidato, dengan pidato itu maksudnya dengan memberikan pemahaman, kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan sampah itu sehingga bernilai ekonomi atau sirkular. Tapi landasan tumpu dari awal kita harus selesaikan dengan desain. Apa desain untuk menyelesaikan persampahan ini? Pertama, desain infrastruktur kita harus mantap. Peralatan infrastruktur alat kendaraan kita harus terjamin kualitas dan kuantitasnya. Kenapa? Baik dari sisi kualitas, perawatan itu harus diutamakan. Nah, memang kita secara perlahan mohon dukungan Pak dari anggota DPR bahwa kita butuh bengkel Pak, bengkel kendaraan yang pribadi secara mandiri. Ini akan kita lakukan perawatan, kemudian showroomnya, kemudian kita butuh tempat cuci mobilnya. Nah ini insya Allah ke depan ada Bapak anggota DPR ini bisa mensupport, karena umur kendaraan itu bukan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan itu adalah perawatannya. Karena ini adalah mesin. Saya contohkan di pabrik gula Naga Manis, itu sudah 33 tahun umur kendaraannya, tapi dia masih mampu dan kuat untuk melakukan aktivitas. Berarti bukan karena umur kendaraannya, tapi karena perawatannya dan maintenance-nya yang terjaga. Yang kedua, bagaimana melakukan penghematan desain kita dengan sistem metode penanganan sampah secara mandiri. Di kota ini dari awal kunci tata ruang itu meskipun wilayah kecil, kita bisa lihat kembali Pak, apakah dengan 5 hektar kondisi lembah yang ada di kota ini bisa gunakan untuk TPA. Ini tahun ini Bone Bolango sudah mereka akan meresmikan TPA-nya Pak. Kita kan masih menggunakan TPA regional. Berapa waktu yang harus kita habiskan, berapa biaya yang harus kita habiskan kalau kita melakukan pemrosesan air kita di TPA. Kita memakan waktu sekitar 4 jam, kemudian kita membutuhkan biaya sekian ratus bahkan miliar setiap bulan dengan frekuensi BBM kita, kemudian maintenance kita, kemudian pembayaran kita di TPA, kemudian berapa waktu yang terbuang. Kalau kita hitung dengan upah daripada petugas, itu kalau kita matematikakan itu sudah hampir mencapai 1 miliar Pak. Nah kalau kita bisa membangun TPA, maka secara otomatis ini akan melakukan penghematan terhadap anggaran biaya dan belanja kita di dalam infrastruktur kebersihan. Saya pernah menyampaikan juga ini ke Kim Praswil dan mereka mensporting, namun hanya studi kelayakan yang kita butuhkan di tata ruang, sehingga dari studi inilah kita bisa melakukan design engineering, detail engineering design, kemudian kita akan melakukan master plan untuk tata cara pembangunan TPA. Dan saya melihat spot-spot itu ada di kota, dan ini saya butuh sporting juga Pak, sehingga ke depan ini bisa menjadi buah atau tanda mata saya ketika saya menjadi Kadis DLH. Kenapa? Saya inginkan ketika ke depan ada yang ganti saya, dia sudah senang, sudah selesai semua ini.
Bukan berarti saya datang bahwa ini belum ada. Saya ingin selesaikan ini. Dan saya bukan berteori lagi Pak. Dan saya sudah punya pengalaman pernah menyelesaikan membangun TPA. TPA yang pertama di Gorontalo. Yaitu di TPA Batu Bilet Tahu yang ada di Pohuwato. Saya yang menangani itu Pak. Sampai selesai. Sampai lengkap semua. Sekarang yang melakukan kegiatan di sana itu sudah senang. Infrastrukturnya sudah tersedia. Berikut Pak, kebetulan sini ada mantan kadis saya, Pak Aludin Oli, sama-sama di DLH, dan kita sama-sama berjuang waktu itu Pak ya, bangun TPA itu. Alhamdulillah berhasil, sampai sekarang sudah bergerak. Berikutnya tentang pengurangan sampah Pak. Untuk pengurangan sampah di kota ini saya akui tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena pertama, petugas-petugas yang melakukan kegiatan di TPS 3R itu masih mengharapkan stimulan dari pemerintah. Kalau tidak ada stimulan Pak, mereka tidak melakukan aktivitas. Saya inginkan kemandirian di dalam mengelola TPS 3R. Nah ini yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di TPS 3R. Tapi ada beberapa Pak yang sudah mandiri. Contoh yang di Wonggaditi, Pak Ulul Amri ini, dia sudah mandiri menyelesaikan ini. Nah saya inginkan seperti itu Pak. Contoh daripada beberapa teman-teman itu sudah bisa memandirikan, mengelola sendiri TPS 3R-nya, sehingga ini otomatis membantu kami juga pemerintah dalam hal pengurangan sampah. Kemudian ada yang juga yang dari TPS 3R dari UNG. Nah ini mereka juga sudah mandiri. Tapi ada lagi yang belum, dan kita harus masih meningkatkan mereka untuk mencapai kemandirian dalam hal pengelolaan TPS 3R ini. Yang terakhir Pak, untuk gambaran infrastruktur kami, memang benar dikatakan Pak Darmawan, keadaan kita ini butuh sporting Pak. Kita mau menyelesaikan, kalau saya Pak, sebelum kita lihat menyatakan sesuatu, kita lihat dulu kondisi kami di lapangan, bagaimana keberadaan daripada petugas-petugas kami Pak, teman-teman kami. Memang rata-rata masih standar Pak, masih standar. Petugas-petugas kami itu bekerja dengan ikhlas, keras, kemudian mereka menyatakan sama saya Pak, beberapa yang menyampaikan bahwa Pak, banyak orang protes Pak, tapi orang tidak lihat orang pekerja Pak. Orang ini setengah mati kerja siang panas dan lain-lain. Bagi mereka itu kerja satu kali luar biasa Pak. Tapi kita punya kerja ini sudah sambil menyelam di dalam, dianggap biasa. Karena ini sudah pekerjaan kita hari-hari. Saya cuma bilang sabar. Memang begitu. Otorisasi kita itu memang sudah seperti itu. Siap salah demi kalau ada sesuatu tentang komplain sampah. Biarlah mereka argumentasi, yang penting kita tetap melaksanakan sesuai tupoksi kita dan mendukung visi misi Pak Wali Kota untuk mencapai bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di Kota Gorontalo untuk lebih baik lagi. Saya sering berkomunikasi Pak dengan mereka. Cuma saya sampaikan bahwa begitulah demokrasi. Begitulah berdemokrasi, dan insya Allah yang memprotes itu juga memperhatikan kita dari sisi apa saja. Itu saya bilang. Ya. Dan beberapa juga Pak, memang risiko-risiko pekerjaan juga sangat luar biasa mereka temukan di lapangan. Memang saya minta juga mohon kepada masyarakat, kita sudah melakukan jam buang sampah
bagaimana mengemas sampah itu dengan baik. Kemudian tolong bahan-bahan yang berbahaya, yang tajam dan dapat melukai teman-teman kami melaksanakan tugas, jangan dibuang sembarangan untuk dicampur. Beberapa kami mengalami kecelakaan, Pak. Tangan terluka, kepala terluka, dan lain sebagainya. Ini bukan curhat, tapi memang ini fakta dan real di lapangan saya sampaikan. Curhat juga tidak apa-apa, Pak. Ya, tidak apa-apa juga biar curhat. Tapi insya Allah ke depan, kekuatan upaya daya kami lakukan untuk menjadikan kota ini menjadi bersih. Meskipun setiap hari ini ada terus. Saya sampaikan kalau kita di Perkim, mereka komplain merkuri, hari ini kita pasang menyala, 10 tahun mungkin tidak ada komplain lagi kecuali stormnya mati atau lampunya mati. Tapi hari ini kita selesaikan sampah, 2-3 jam lagi sudah ada. So ada dorang. Ya. Tapi ya sudah begitu. Kita laksanakan ini secara yuridis otentik. Biarlah mereka berpikir secara normatif kausatif. Sebab akibatnya menurut mereka belum ditangani. Tapi secara yuridis kita sudah laksanakan tugas sesuai dengan jam pekerjaan kita. Mungkin itu Pak dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu sudah resiko di pemerintahan, Pak. Ketika Bapak salah, itu memang sudah siap-siap dikritisi. Tapi kalau benar, tidak ada yang muji. Karena memang Bapak sudah difasilitasi dan digaji untuk melakukan hal yang benar. Kalau soal sampah ini memang kalau saya sendiri perhatikan kira-kira ya 2 bulan terakhir ini sudah ada kemajuan. Tapi memang sebelumnya itu luar biasa parahnya, Pak. Kita lihat di medsos juga memang banyak disoroti soal itu. Apa yang terjadi sebetulnya waktu itu, Pak? Biar ke depan kan tidak akan terulang. Memang waktu itu sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran, Pak. Di situ terjadi peningkatan komplain yang tinggi. Penanganan di lapangan memang tidak bergerak secara normal. Pertama, kondisi tuntutan SDM ini secara eksternal, Pak ya, tuntutan daripada SDM ini yang mereka gaung-gaungkan secara kemarin untuk bisa memikirkan kesejahteraan mereka. Kami akan siap, Pak, kerja full dengan semangat dan kerja tinggi. Yang penting Pak perhatikan kita punya kenaikan upah kesejahteraan. Itu Pak. Jadi memang ada pekerjaan tapi tidak semangat. Kita berusaha di lapangan, mereka melakukan penanganan, tapi memang tidak seperti yang kita inginkan. Nah, nanti setelah ada kebijakan kenaikan ini, mereka trennya mulai naik, Pak, untuk melakukan penanganan. Itu pertama. Yang kedua, secara eksternal, memang di dalam struktur organisasi kami itu ada konteks pengawasan yang tidak bergerak secara maksimal. Nah, jadi otorisasi yang melakukan penanganan di dalam ini pun masih beda informasi seperti itu, Pak. Ada match seperti itu. Jadi, nah ini kita sudah perbaiki, Pak. Kita sudah perbaiki sehingga dari kedua ini sudah bisa match, maka perlahan-lahan ini sudah mulai stabil lagi. Nah, ada lagi persoalan-persoalan yang menyangkut juga bagaimana kendaraan kami yang perlu dirawat secara baik dan lain-lain, ini mengalami hambatan-hambatan di dalam operasionalnya. Nah ini alhamdulillah kemarin ini bergerak secara perlahan dan
seperti Bapak katakan di sekarang 1-2 bulan ini sudah peningkatan. mulai peningkatan. Ini itu Pak secara Baik. garis besarnya. Pertanyaan saya yang terakhir Pak. Kalau saya tidak salah, Kota Gorontalo itu terakhir mendapatkan Adipura 2017. Kapan lagi Pak kira-kira? Iya. Untuk Adipura ini Pak, kalau tahun 2017 kota dapat, kami mendapat surat ketika COVID di tahun 2000, mulai awal 2019 itu dihentikan, 2020 sampai 2021 itu tidak ada penilaian Adipura Pak. Nah di tahun 2022 ini penilaian Adipura dibuka, tapi dibuka tidak secara fisik, hanya penilaian untuk non fisik, data, kebijakan, strategis persampahannya. Jadi saya akan cerita Pak ya, karena saya pengalaman mendapatkan Adipura 3 kali juga Pak. 2 kali sertifikat bersama Pak Ludin, sertifikat Adipura. Kita tangani Adipura dengan baik. Jadi kalau Adipura dulu itu Pak, dia ada 2, namanya fisik dan non fisik. Ada fisik berarti penanganan terhadap bagaimana ruang terbuka hijaunya, kemudian sampahnya, kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya tentang sampah. Non fisik itu 40%, itu tentang data teknis. Data teknis itu menyangkut bagaimana pemantauan kualitas air, tanah, udara atau ambeinnya. Nah ini kita laporkan secara rutin ke KLH, itu Adipura dulu Pak. Kalau Adipura sekarang, itu semua melihat kepada Jastra tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana komitmen pemerintah di dalam konsen terhadap ruang terbuka hijau. Itu. Yang ketiga, melihat kepada bagaimana pengurangan sampah dilaksanakan di kota itu. Pelaporannya sudah secara digital. Nah, di dalam sekarang Pak, di dalam tahun 2022 ini, karena ada transisi kita mau menyelesaikan dari COVID, pemerintah pusat itu KLHK sudah menyurati ke kami untuk penilaian Adipura di 2022 ini. Nah, Kota Gorontalo Pak, ini kan sementara melakukan recovery, pembangunan infrastruktur di mana-mana. Ada pembongkaran saluran, kemudian ada beberapa ruang-ruang terbuka hijau yang ada di sepanjang jalan itu dilakukan oleh PU penebangan-penebangan, kemudian ada beberapa metode sistem keadaan pengelolaan sampah kita yang perlu kita maksimalkan lagi, yang harus kita selesaikan. Nah, ini tantangan Pak untuk tahun ini. Kalau memang kita bisa meraih itu, kita harus rapikan dulu ini. Nah, yang menjadi problem saya itu Pak, penilaian nanti di RTH, ruang terbuka hijau. Recovery kota, infrastruktur kota ini otomatis akan berdampak kepada poin juga Pak. Nah memang kita datang masuk lomba dengan keadaan yang sudah tidak lengkap, sudah terjadi degradasi di situ, terjadi degradasi di mana-mana terhadap lingkungan, pengurangan RTH kita, kalau kita estimasi itu ya dikitnya sudah mencapai 5% sampai 10% Pak. Sedangkan komitmen kita di undang-undang itu harus memenuhi 30%. Kalau perlu sampai 35% dari ruang terbuka hijau. Kemudian kawasan-kawasan buffer zone, kawasan penyangga juga kita. Ini kan mengalami degradasi juga. Kawasan penyangga kita yang ada di Danau Limboto ini, yang sepadan kota ini juga. Nah ini
ini merupakan juga poin-poin penilaian dalam Adipura. Bukan pemikiran hanya di sampah saja, di kebersihan, tapi seluruh secara holistik itu akan nilai. Kemudian data fisik kita, data non fisik kita. Data non fisik kita itu pertama termasuk ini Pak, diskusi tentang lingkungan. Ini bisa kita jadikan sebagai poin di dalam penilaian Adipura. Ini akan saya jadikan dokumentasi, kemudian akan saya susun, akan saya masukkan ini di dokumen indeks kualitas lingkungan hidup, bahwa kita ada diskusi kegiatan-kegiatan bersifat lingkungan, seminar dan lain-lain. Karena di dalam data non fisik itu kita akan melakukan pelaporan tentang indeks kualitas lingkungan yang terdiri dari indeks kualitas air, tanah, udara, kemudian kegiatan-kegiatan yang supporting terhadap lingkungan. Dan ini juga merupakan data dukungan untuk penilaian Adipura kita. Jadi Adipura itu seluruhnya Pak yang dinilai. Mungkin itu Pak. Insya Allah ke depan ini kita akan tetap konsen dan berpikir bagaimana bisa mencapai nilai standar Adipura itu Pak. Nilai standar Adipura itu kalau dulu 78 itu sudah bisa masuk Adipura. 78. Dikit yang paling tertinggi dulu Powatu Pak. Kami baru kota. Hanya beda 2 digit, tapi kami tertinggi kemarin. Kami bisa dapat Adipura. Masih di zaman Bupati Pak Sarip. Dan itu sejarah Pak. Nah, tapi saya ingin juga nanti di kota ini, dengan keberadaan ini, saya supporting Pak. Nah, utamanya Pak, kalau masyarakat yang paling penting untuk mendukung ini. Utamanya itu Pak. 1, jangan membakar sampah. Itu dulu. Kalau ada masyarakat yang bakar sampah, selesai Pak. Poinnya langsung jatuh. Kemudian di dalam RTH, di dalam sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan adiwiyata itu juga harus bergerak. Termasuk RTH penanganan sampah, edukasi, pendidikan. Nah itu jadi data juga Pak. Jadi memang masyarakat melihat Adipura itu konteks kota bersih. Tapi sebenarnya di dalam formulir checklist penilaian Adipura itu sangat banyak yang harus kita penuhi. Namun dengan recovery kota yang sekarang yang sementara berbenah di mana-mana, ya memang kita harus siap. Namun insya Allah ini tidak jadi hambatan Pak. Baik. Tidak jadi hambatan. Makasih. Baik, mungkin salah satu pertimbangan suksesnya Bapak 3 kali Adipura di Pohuwato, makanya Bapak diajak ke kota. Minimal kalau di sana sudah pensiun, minimal sudah 3 kali di sana, ya 1 kali Bapak kasih Adipura di kota. Kita rehat sejenak.